Kita akan membaca satu kali lagi Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai ayat 11. Mari kita membaca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai ke 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara-saudara, mengapa khusus bicara ini? Karena ini di dalam seri Roh Kudus dan Orang Suci. Roh Kudus mempentingkan gerejanya. Karena Roh Kudus diberikan menjadi hadiah terbesar untuk gereja Tuhan di dunia ini. Sebagaimana pribadi kedua adalah hadiah terbesar Allah untuk umat manusia. Maka Roh Kudus adalah hadiah paling besar Tuhan karuniakan untuk gerejanya. Tetapi gereja yang disebut orang suci bukannya tadinya orang suci. Semua adalah tadinya orang berdosa dari melalui pekerjaan Roh Kudus sehingga dirubah menjadi orang suci. Bagaimana caranya merubah orang berdosa dan menjadi orang suci? Adalah melalui pelaksanaan keselamatan penebusan dosa yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang melaksanakan anugerah ini adalah pribadi ketiga. Dan pribadi ketiga ini bukan hanya bekerja di dalam hati orang suci, tapi dia bekerja dalam hati orang berdosa, sehingga akhirnya merubah orang berdosa menjadi orang suci. Nah, pekerjaan ini kecuali Roh Kudus tidak ada malaikat, tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada siapapun di dalam sejarah yang mungkin melakukan. Ini hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia orang berdosa supaya mereka boleh menerima Injil, boleh mengaku dosa, boleh menerima pengampunan dosa, dan akhirnya menjadi orang suci. Nah, saudara-saudara, Yesus berkata di sini, jikalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia. Istilah dunia ini adalah orang dunia. Di dalam bahasa Greka, dunia adalah kosmos. Dan istilah kosmos dipakai di dalam seluruh perjanjian baru itu mempunyai 7 arti. Hari ini kita akan mengartikan beberapa yang khususnya di dalam suku negatif. Yang disebut kosmos bisa positif, bisa negatif. Yang disebut kosmos positif adalah manusia yang dicipta oleh Tuhan. Demikianlah Allah mengasihi dunia ini. Nah, ini di dalam Yohanes 3:16 itu istilah kosmos berarti positif. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini. Berarti mengasihi manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah. Manusia yang dicinta oleh Tuhan. Manusia yang positif. Ada rencana, tujuan yang akan ditebus oleh Tuhan menjadi orang suci yang akan beserta dengan Tuhan di dalam kekekalan di dalam surga. Ini adalah positif, ini adalah manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi istilah kosmos kadang-kadang bersifat artinya ada negatif. Berarti dunia yang rusak, dunia yang berdosa, orang dunia yang taat bukan kepada Allah, tapi taat kepada iblis. Orang dunia yang berada di kuasa tangan setan, yang berada di seluruhnya dipimpin dan dijajah oleh dia. Nah, itu istilah kosmos yang bersifat negatif. Di sini Yesus berkata, Roh Kudus akan datang dan menginsyafkan dunia. Di sini istilah kosmos, istilah dunia adalah orang yang melawan Tuhan. Tuhan akan menginsyafkan mereka sehingga mereka akhirnya sadar
mereka menegur diri dan mereka berubah dan akhirnya menjadi orang suci. Sehingga di sini adalah bagaimanakah Allah mengasihi dunia, yaitu orang dicipta menepeda teladan Dia, tetapi sedang hidup di dalam dosa. Melalui perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus sampai mereka sadar dan mereka kembali kepada Yesus Kristus. Nah, di sini kita melihat Tuhan memakai istilah dunia ini, orang dunia ini, artinya adalah yang di dalam pasal 17 yang menganiaya orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, engkau melihat sendiri bahwa orang di dunia ada sebagian yang berdosa, yang takluk kepada iblis dan menjadi lawan, menjadi musuh gereja. Inilah target dan inilah orang-orang yang akan menerima pekerjaan Roh Kudus menurut ayat-ayat ini. Dan bagaimanakah Roh Kudus bekerja di hati mereka? Roh Kudus akan membalikkan sehingga menormalisasikan antara hubungan pribadi dengan pribadi yang sudah salah menjadi satu hubungan yang kembali menjadi benar. Dan di sini dikatakan menegur mereka, menginsiapkan mereka tentang 3 hal. Yang pertama tentang dosa, kedua tentang keadilan kebenaran, dan ketiga tentang penghakiman. Nah, saudara-saudara, apakah 3 hal ini berhubung dengan orang berdosa yang dirubah menjadi orang suci, orang Kristen yang dikerjakan oleh Roh Kudus? 3 hal ini tentang dosa karena mereka tetap belum percaya kepada Aku. Apa arti dari ayat ini? Berarti orang yang belum percaya Tuhan perlu ditegur oleh Roh Kudus, perlu disinari cahaya oleh Roh Kudus, perlu pencerahan dan berpribadi ketiga dari Allah Tritunggal untuk mengerti sesuatu hal tentang dahsyatnya dosa. Kalau ini sudah terjadi, manusia baru meninggalkan dosa, baru kembali kepada Tuhan. Kedua, tentang kebenaran keadilan, yaitu dikaiosune, yaitu kebenaran Allah sendiri. Ini perlu satu crash, perlu manusia menegur diri dan insyaf berapa dahsyat kalau ini salah adanya. Itu tentang perkenalan, tentang keadilan, kebenaran Tuhan Allah. Dan di dalam hal ini adalah hal yang merubah sikap manusia untuk mengenal Kristus dan Allah Bapa. Saudara-saudara, di dalam menegur dan menginsyafkan dosa, berarti hubungan antara manusia dan Kristus perlu diperbaiki. Kedua, tentang kebenaran adalah kesadaran perhubungan antara Kristus dengan Allah Bapa perlu diperbaiki. Bukan hubungan Kristus dan Allah yang perlu diperbaiki, tetapi pengenalan manusia terhadap Kristus dan hubungan dengan Bapa yang salah itu perlu diperbaiki. Ini adalah hal kedua. Dan ketiga, tentang penghakiman karena setan sudah dihukum. Ini adalah pengertian tentang Allah Bapa dan iblis, apa hubungannya itu. Nah, saudara-saudara, ketiga hal ini meliputi pribadi-pribadi yang paling penting di dalam alam semesta. Hubungan antara saya dengan Kristus. Ini hubungan pribadi yang dicipta dan yang mencipta. Pribadi yang ditebus dan yang menebus. Kalau salah, kita tidak bisa menerima penebusan dari Tuhan. Ini bahaya sekali, harus diperbaiki. Lalu pribadi antara Kristus dan Allah. Ini ada pribadi antara kedua dan kesatu di dalam Allah Tritunggal yang dikenal oleh manusia. Manusia selalu salah mengerti, selalu salah memahami hubungan Yesus dan Allah itu apa. Maka orang Yahudi mengatakan, jikalau Allah memperkenan engkau, biar dia turun menyelamatkan engkau. Justru karena Allah tidak menyenangkan engkau, maka engkau dibuang di atas kayu salib. Salah mengerti tentang hubungan pribadi antara Kristus dengan Allah mengakibatkan orang Yahudi menerima Allah Bapa tapi menolak Yesus Kristus.
Mereka menghina Yesus. Mereka menolak Yesus. Dan orang Yahudi menyerahkan Yesus kepada Pilatus supaya melalui hukuman dari kerajaan Romawi. Yesus dikutuk, Yesus dibunuh, dimatikan, dipaku di atas kayu salib. Salibkan dia. Salibkan dia. Inilah tuntutan mereka. Berdasarkan salah mengerti hubungan Allah dan anaknya yang tunggal itu. Hubungan yang benar adalah hubungan dari proklamasi Tuhan Allah. This is my beloved son. Listen to him. Inilah anak yang kukasihi. Dengarlah kepada dia. Orang Israel tidak dengar Kristus. Orang Israel tidak mencintai Kristus. Orang Israel menganggap Kristus dibuang oleh Allah. Sehingga bagi mereka hubungan Anda pribadi kedua dan pribadi pertama itu adalah hubungan permusuhan. Sehingga Allah menghakimi Yesus dan membiarkan dia dipaku di atas kayu salib. Ini kalau tidak diperbaiki, maka tidak keselamatan yang bisa dilangsungkan di dalam hati orang berdosa. Ini harus diperbaiki. Tapi saya mau tanya, siapakah yang mungkin memperbaiki pengertian tentang hubungan pribadi yang salah itu? Kecuali Roh Kudus. Ini adalah tugas yang paling sulit. Seperti kalau ada salah satu orang, dia salah mengerti Stephen Tong. Engkau memberikan penjelasan dia. Stephen Tong bukan begitu. Engkau dengan susah payah, dengan ribuan kalimat, tidak gampang merubah sikap satu orang yang salah mengerti saya. Itulah sebabnya lebih sulit membuat orang yang salah mengerti tentang Kristus diperbaiki konsepnya. Dan ini hanya Roh Kudus yang bisa kerjakan. Dan yang ketiga adalah tentang Allah dan setan. Di dalam dunia ini orang tidak bisa melihat dengan jelas setan itu kenapa. Allah bagaimana menghadapi setan? Bagaimana kita mengerti hubungan setan dan Allah? Yang mana yang besar? Banyak orang kira setan berkuasa lebih besar dari Allah. Maka mereka menerima agama lain. Mereka tidak mau Tuhan Allah. Mereka malah lebih suka berbuat dosa. Lebih menikmati kesenangan di dalam dosa daripada mendengarkan firman Tuhan yang suci. Mereka lebih suka bergumul di dalam dosa daripada menerima firman Tuhan yang bikin susah mereka. Jadi mereka menerima setan, tidak menerima Tuhan. Karena mereka tidak mengetahui hubungan antara setan dan Allah sudah dibereskan melalui penghakiman Tuhan Allah. Kita tidak lihat semua ini sehingga kacau balau. Hubungan kita dengan Kristus di dalam keadaan salah, kacau balau. Hubungan Kristus dengan Allah Bapa dimengerti salah sehingga konsepnya kacau balau. Di dalam hubungan Allah dan setan kita tidak mengetahui apa yang terjadi sehingga konsepnya kacau balau. Saudara-saudara, yang bisa memperbaiki pengertian dan konsep yang salah di antara relasi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah dan setan, manusia dan setan, dan Kristus dan Roh Kudus, dan Allah Bapa, hanya Roh Kudus. Roh Kudus mempunyai kekuatan memperbaiki semua ini sehingga baru ada rubah konsep orang berdosa mau merendah hati. Orang berdosa mau bertobat, mau kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, pertama Roh Kudus memberitahu kepada orang berdosa, engkau belum percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam kebaktian hari ini tetap sama. Ada orang duduk di sini sudah menerima Roh Kudus, sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi ada yang sampai sekarang belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Roh Kudus menegur dengan kata, kenapa engkau sampai sekarang tetap belum percaya kepada Yesus Kristus? Tahu tidak, inilah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar bukan berzina, bukan berjudi, bukan merampok, bukan membunuh, bukan mencuri, bukan bohong. Dosa terbesar adalah tidak menerima
pengakuan Allah bahwa Yesus juru selamat. Yesus satu-satunya yang bisa menebus dosamu, satu-satunya yang bisa menanggung kejahatan dan penghakiman terhadap engkau di atas kayu salib. Jadi barang siapa menolak Yesus, dia menolak kesempatan keselamatan. Barang siapa menolak Yesus, dia menolak pengampunan dosa satu-satunya yang dilakukan oleh dia. Sehingga itu menjadi dosa lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Dosa yang terbesar yaitu dosa menolak pengampun dosa yang satu-satunya Yesus Kristus. Lalu Roh Kudus bekerja lagi membicarakan tentang keadilan kebenaran di kayu sune. Yaitu Yesus Kristus adalah yang benar, tetapi engkau tidak anggap dia benar, maka engkau telah bersalah konsep tentang Yesus Kristus. Apakah konsep yang salah yang berada di hati manusia? Orang berdosa menganggap Yesus pasti dihukum oleh Allah. Yesus pasti melanggar hukum-hukum daripada dunia dan hukum-hukum dari Allah, sehingga dia dibuang oleh Allah dan dibuang oleh manusia. Sehingga Yesus dipaku di atas kayu salib. Yesus dikutuk, Yesus dihukum, Yesus dipaku di atas kayu salib karena dia berdosa. Sebenarnya ini tidak benar, karena Yesus justru adalah yang benar, mengganti yang tidak benar. Yang tidak berdosa menjadi berdosa bagi kita. Nah, ini dua kalimat, satu dari Petrus, satu dari Paulus. Kalimat yang dipakai oleh Paulus adalah dia yang tidak berdosa telah menjadi berdosa mengganti kita. Ini kalimat yang dipakai oleh Paulus di dalam suratnya. Dia yang tidak berdosa telah dijadikan berdosa untuk mengganti kita. Paulus mengatakan kepada orang Kristen, Kristus adalah tanpa dosa. Tapi Kristus ditekan dan dijadikan penanggung dosa, sehingga dia menjadi berdosa mengganti engkau dan saya. Tapi pada waktu Petrus mengatakan hal yang sama, dia memilih istilah yang berbeda. Dia yang benar menanggung kita punya dosa yang tidak benar. Yang benar menanggung kita yang tidak benar, sehingga dosanya berada dalam dirinya. Dan Petrus berkata, di dalam tubuhnya dia sendiri, dia telah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Sehingga yang tidak berdosa menjadi berdosa. Yang benar menanggung yang tidak benar. Tetapi orang yang tidak lihat, tidak mengetahui hal ini sebagai satu fakta, kita selalu salah tafsir, kita selalu salah tanggap, kita selalu salah mengerti dan mengarahkan Yesus pasti berdosa sehingga Yesus dipaku di atas kayu salib. Padahal dia adalah yang suci mengganti kita yang najis. Dia yang benar menanggung dosa kita yang tidak benar. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa untuk mengganti kita yang sudah dibuang oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dari manakah pengkoreksian ini mungkin terjadi? Dari manakah pengkoreksian ini bisa dinormalisasikan? Kecuali Roh Kudus bekerja. Waktu Roh Kudus bekerja, maka Roh Kudus memberikan satu teguran supaya kita mengetahui Yesus itu benar adanya. Yesus berkata, dia datang menegur tentang benar karena aku pergi kepada Bapa. Apa hubungan Yesus pergi kepada Bapa? Yesus kembali kepada Bapa, membuktikan dia di dalam dunia tidak pernah melakukan dosa. Jika Yesus pernah berbuat dosa 1 menit pun, dia sudah tidak mungkin kembali kepada Allah Bapa. Tetapi 33 tahun setengah, Yesus tidak pernah melakukan sekalipun perbuatan dosa. Sehingga dia boleh kembali dengan utuh, benar, 100% kembali kepada Tuhan dan diterima lagi.
Saudara-saudara, inilah kebenaran Yesus Kristus. Jika kita tidak percaya Yesus yang benar mengganti kita, tidak ada pengampunan dosa. Jika kita tidak terima, dia diterima oleh Bapa kembali. Karena dia benar, tidak ada pengampunan bagi kita. Itu sebab hanya Roh Kudus bisa mengerjakan hal yang kedua ini. Lalu Yesus berkata, Roh Kudus datang menegur manusia dan membuat manusia insyaf tentang penghakiman karena setan sudah dihukum. Nah, saudara-saudara, 3 kalimat ini belum, sedang, sudah. Apa yang belum? Mereka belum percaya kepada aku. Ada yang sedang, aku segera menuju ke surga. Apa yang sudah, setan sudah dihukum. Jika engkau melihat dan memperhatikan tenses, yaitu tentang waktu di dalam bahasa Greka, maka engkau tidak akan mengerti tuntas apa artinya. Ada yang belum, ada yang sudah, ada yang sedang. Yang belum, Roh Kudus menegur orang berdosa karena mereka sampai sekarang belum percaya kepada saya. Mereka tetap tidak percaya kepada saya. Inilah dosa mereka. Yang sudah, karena setan sudah dihukum, tapi engkau belum tahu, sehingga engkau masih bimbang imanmu. Dan engkau masih anggap saya tidak benar, karena engkau tidak tahu saya sedang segera naik ke surga. Jadi yang past, yang present continuous, yang satu lagi past participle. Ini 3 berbeda. Engkau tetap belum mau percaya sama saya, engkau belum percaya, maka engkau belum diampuni dosanya. Aku sedang kepada Bapa, engkau akan tahu saya yang benar. Saya dan sudah dihakimi. Engkau mengetahui dunia bukan tidak ada pengharapan. Karena setan sudah tidak lagi mempunyai wewenang sepenuhnya. Dia sudah dihukum. Dengan pengertian ketiga ayat ini, baru kita menormalisasi, kita membereskan hubungan antara pribadi dengan pribadi dan seluruh alam semesta secara bebas total. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita kembali lagi memikirkan hal yang ketiga. Karena ini menjadi hal yang terakhir di dalam bagian ini. Roh Kudus meyakinkan, Roh Kudus menginsyafkan manusia tentang ketiga hal. Yaitu setan sudah dihukum. Pada waktu hal ini dipakai dengan istilah tentang penghakiman. About the judgment. About the judgment, tentang penghakiman alam semesta yang terbesar, melebihi daripada semua yang dilakukan dalam pengadilan dunia, dalam pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, pengadilan dari semua pemerintah di dunia. Setiap hari ada hal-hal yang menghakimi. Tapi saudara jangan lupa, penghakiman total yang dilakukan universal yang terakhir itu hanya dikerjakan oleh Tuhan Allah. Besides God, there's no one can judge the whole world. Saudara perhatikan, penciptaan hanya bisa dilakukan oleh Allah. Penebusan hanya bisa dilakukan oleh Allah. Pengwahyuan hanya bisa dilakukan oleh Allah. Penghakiman seluruh dunia hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Raja tidak mungkin mengerjakan. Presiden tidak mungkin mengerjakan. Hakim-hakim, jaksa-jaksa dunia tidak bisa mengerjakan. Pekerja menghakimi seluruh manusia. Penghakiman terakhir untuk seluruh universal hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Tadi muncul satu ayat yang sangat mengkagetkan orang, yaitu di dalam Yohanes, di mana Yesus berkata untuk menghakimi seluruh dunia, Bapa telah menyerahkan hak kepada anak. Nah, ini satu kalimat yang penting sekali, karena hal yang mungkin dikerjakan oleh Allah diserahkan kepada satu orang yang pernah hidup di dalam dunia, yaitu Yesus Kristus.
saudara-saudara. Dan ini tidak pernah muncul di dalam agama lain, tidak pernah muncul melalui nabi yang lain, tidak pernah dikatakan melalui rasul yang lain, kecuali Yesus Kristus. Di dalam Yohanes, Yesus berkata, Bapa telah menyerahkan hak menghakimi seluruh umat manusia kepada anaknya. Sehingga Yesus adalah satu-satu orang yang sekaligus mengerjakan pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah Bapa. Kecuali engkau percaya Yesus bersifat ilahi, maka engkau tidak mungkin bisa menerima ayat seperti itu. Kecuali engkau mengakui Yesus adalah Allah sendiri, engkau tidak mungkin menerima itu. Itulah sebabnya ada seorang di tengah-tengah kebaktian kita. Sekarang dia menjadi orang Kristen. Waktu dia membawa kitab suci, membuka sama ayat itu, dia terkejut. Dia mengatakan, dari kecil saya diajarkan penghakiman daripada Tuhan Allah. Tetapi kenapa Yesus berkata, Bapa telah memberikan hak kepada anaknya untuk menghakimi seluruh dunia. Kalau demikian, Yesus ada Nabi Isa dan dia akan menghukum seluruh dunia. Kecuali dia adalah Allah, tidak ada kemungkinan yang lain. Dan akhirnya dia mentelusuri, mempelajari ayat-ayat yang lain dari seluruh kitab Injil, dan dia ambil keputusan dibaptiskan di sini. Dia menjadi orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, kesadaran seperti ini penting sekali. Who is Jesus? Jesus is the final judge. Is the final judge of all the world, and is final judge in the day of the judgment. Dalam hari penghakiman terakhir, dalam hari penghakiman terbesar, di mana semua mesti hukum oleh Tuhan, Yesus adalah hakim yang terakhir. Saudara-saudara sekalian, waktu Roh Kudus datang, hal yang ketiga, dia menginsyafkan manusia tentang penghakiman. Tentang penghakiman, hal apa yang menjadi hal pokok? Karena raja dunia ini sudah dihukum. Nah saudara, di sini dipakai istilah past. Satu hal yang sudah terjadi, setan sudah dihukum. Benarkah? Benarkah setan sudah dihukum? Kalau setan sudah dihukum, mengapa dunia tetap begitu jahat? Kalau setan sudah dihukum, kenapa begitu banyak orang berdosa? Dari mana saya tahu setan telah dihukum? Roh Kudus bagaimana menjelaskan, bagaimana mempacarkan hal ini di dalam hati saya, sehingga saya mempunyai keyakinan bahwa iblis telah dihukum. Saya memberikan penjelasan tentang ayat ini. Di sini dikata istilah penguasa dunia, the ruler of this world. Penguasa dunia, the ruler of the cosmos. Saya tadi katakan istilah kosmos ada makna-makna yang positif, ada makna-makna yang negatif. Misalnya dunia yang dicipta oleh Tuhan, bumi ini disebut kosmos. Tetapi istilah kosmos bukan hanya untuk bumi yang kecil ini, juga untuk seluruh alam semesta yang dicipta oleh Tuhan, sehingga juga disebut sebagai kosmos. Di dalam filsafat, kalau engkau memakai istilah kosmologi, engkau sedang mempelajari satu teori tentang alam semesta. Dari mana? Apakah ada penciptanya? Apakah ada tujuannya? Artinya apa? Maknanya apa? Kita hidup di dalam dunia. Itu disebut kosmologi. Does it has a begin? Does it have a creator? Was it created? And what is the meaning? Is there any goal and any purpose in the future of cosmos? Itu pelajaran disebut kosmologi. Jadi istilah kosmos arti paling sempit dunia ini. Istilah kosmos arti lebih luas seluruh alam semesta. Istilah kosmos termasuk yang positif, manusia yang berada di bumi, yang dicipta menurut peta teladan Allah. Tapi di sini
orang dunia diberikan penjelasan Roh Kudus adalah orang dunia. Istilah yang sama. Muncul jam 17 menjadi orang menganiaya orang Kristen. Nah saudara-saudara, dunia yang jahat, dunia yang kosmos, dunia yang akan menganiaya orang Kristen, di dalam dunia ini adalah dunia juga sasaran cinta Tuhan. Jadi orang melayani, menganiaya orang Kristen juga adalah orang yang dilayani Tuhan untuk merubah mereka menjadi orang Kristen. Sehingga pasal 16, di dalam making, di dalam proses, di dalam changing, di dalam becoming. Maksudnya orang dunia ada yang akan mengeraskan hati, tetap tidak percaya dan menganiaya orang Kristen. Orang dunia juga ada yang sedang digerakkan oleh Roh Kudus untuk menegur dosa mereka, kebenaran dan penghakiman, dan akhirnya berubah menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi di sini yang ketiga tentang dosa, tentang penghakiman. Yang ketiga tentang penghakiman, karena raja dunia sudah dihukum. Raja dunia di sini adalah dipakai terjemahan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris, the ruler of this world, penguasa dunia ini. Dan istilah penguasa dunia dan istilah raja dunia disertai dengan istilah setan, dewa dari dunia, ilah dari dunia. Ini semua bukan bicara tentang Allah. Di dalam Korintus kedua pasal keempat, orang-orang dunia yang dikuasai oleh ilah dunia ini, matanya sudah dibutakan sehingga mereka tidak melihat kemuliaan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Ini 2 Korintus pasal keempat. Di situ ayat keempat mengatakan orang-orang dunia yang dibutakan matanya oleh ilah dunia. Pakai istilah kosmos dan pakai istilah ilah, Allah palsu dari dunia, dan membutakan mereka sehingga mereka tidak beriman. Karena iman itu adalah penglihatan di dalam hati. Iman itu adalah spiritual seeing. Pada waktu rohanimu masih jelas, mata hati masih hidup, engkau bisa melihat kebenaran dari Tuhan, engkau bisa melihat kemuliaan dari Tuhan. Tapi mata rohani sudah dibutakan oleh iblis. Akhirnya engkau tidak melihat kemuliaan Tuhan. Engkau cuma lihat kenikmatan dosa. Engkau cuma melihat kejahatan merajalela. Engkau tidak melihat kemuliaan Allah, khususnya di dalam diri Yesus Kristus. Nah ini di dalam 2 Korintus pasal keempat. Saudara-saudara, di situ ada istilah raja dunia. Di situ pakai ilah dunia, the God of the world, yang disembah sujud oleh orang dosa, yang disembah sujud oleh orang dunia adalah dewa, adalah ilah mereka, itu adalah setan. Saudara-saudara, bukan saja demikian, dikatakan raja dunia akan datang. Di dalam saya, dia tidak mempunyai apapun, maka engkau jangan takut, engkau jangan gentar, karena aku sudah mengalahkan dunia. Nah Yesus mengatakan di dalam pasal ini ayat terakhir, di dalam dunia ini engkau banyak sengsara, tapi engkau jangan takut, karena aku sudah mengalahkan dunia. Raja dunia akan datang, tapi tidak usah takut, di dalam aku dia apapun tidak ada. Nah istilah raja dunia di dalam pasal ini dan dewa ilah dunia di dalam 2 Korintus pasal 4 sama. Artinya bukan Allah, tapi setan. Waktu Allah dipakai, istilahnya bukan pakai dewa dunia, bukan pakai raja dunia, bukan pakai penguasa dunia, tapi dipakai pencipta langit dan bumi. Nah pada waktu Yesus mengeluarkan kalimat, you the creator and the Lord of heaven and earth, itu istilah khusus untuk Allah. Tapi dari mulut Yesus, raja dunia, penguasa dunia, dan dari mulut Paulus, penghulu dunia atau dewa dunia,
atau Allah dunia, itu adalah setan. Jadi setiap kali kita melihat Alkitab memakai istilah yang berbeda, konotasinya lain. Jangan mengaduk, campurkan setan dan Tuhan. When you say God the Father in heaven, you call him the Lord of heaven and earth. When you call Satan, you call the ruler of the earth. Waktu engkau mengatakan setan, engkau panggil dia Allah dunia. Panggil setan penguasa dunia. Panggil setan dewa dari orang-orang dunia. Tapi panggil Allah Tuhan langit dan bumi. Allah sang pencipta langit dan bumi. Itu Tuhan. Nah saudara-saudara, di sini dikatakan raja dunia sudah sudah dihukum pakai istilah sudah. Pakai istilah sudah berarti sudah terjadi, sudah lewat, sudah dilakukan Tuhan. Sehingga orang Kristen mempunyai cara melihat seluruh alam semesta berlainan dengan orang dunia. Orang dunia melihat seluruh hal yang berada di alam semesta. Mereka lihat gejala. Mereka lihat fenomena. Tapi kita melihat ada sutradara di belakangnya. Nah ini bedanya orang Kristen. When you see all this in politics, in economy, in education, in the world, in all the culture, in all the civilization, you see the drama on the stage. Waktu engkau melihat hanya ada di atas panggung pelakunya 1, 2, 3, engkau tidak lihat dengan jelas. Tapi orang yang lebih mengerti mengetahui drama ini cuma satu pertunjukan sementara untuk mengutarakan satu makna yang dalam, menceritakan sesuatu sifat yang melampaui peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah. Tetapi maknanya, artinya, tujuannya tersimpan di dalam yang menulis drama ini. Dan di dalamnya ada arti lebih dalam dari apa yang sudah dikatakan. Kalimatnya ini, tapi artinya lain. Bagaimana saya tahu? Saya kenal sutradaranya. Saya mengenal kenapa drama ini ditulis. Waktu drama ditulis, orang tertipu. Kira cuma peristiwa yang terjadi atas panggung. Tetapi penulis mengetahui melalui drama ini dia mau menceritakan kerusakan pemerintah. Dan orang yang lihat tonel, yang lihat drama sama tertipu oleh fenomena di situ. Lucu ya, bagus dramanya. Tetapi yang tulis buku mengetahui dia melalui drama refleksi kerusakan pemerintah, kejahatan raja, dan akhirnya supaya orang yang mengerti, menyadari, meninsafi perlu pengkoreksian politik. Yang tidak mengerti hanya menjadikan hiburan itu untuk melepaskan dia dari kesibukan dan berkecapean bekerja sebagai kaum buruh yang setiap minggu kerja berapa puluh jam. Lalu sesuatu terhibur, dia senang, dia enak tidur. Tapi orang pintar melihat drama, tahu di belakangnya ada sutradara, ada penulis daripada drama, literatur yang lebih dalam. Lalu dia menelusuri apa artinya. Kenapa ada drama ini? Drama ini bukan cuma mainan. Drama ini ada arti lebih tinggi. Saya mau menemukan arti itu, lalu saya mau menikmati hidup di kelas lebih atas. Di atas yang bisa dilihat. Di belakang layar, saya akan hidup untuk merubah masyarakat. Dan itu orang bijaksana. Kita mengatakan kita hidup di dunia seperti satu drama. Saudara sedang main drama. Saudara pelaku macam apa? Saudara ditonton oleh siapa? Paulus berkata, kita sedang main drama. Ditonton oleh orang dunia dan ditonton oleh malaikat. Nah, saya sangat tertarik dengan kalimat seperti ini. We are a drama to be witnessed by human being and by angels. Saudara tahu tidak? Hidupmu ditulis sebagai satu drama, satu riwayat yang ditonton oleh orang dunia. Ada orang menjadi orang Kristen, hidup tidak beres.
orang dunia melihat ini kekristenan. Kenapa di daerah-daerah Kristen tidak bertumbuh? Kenapa di daerah yang lain Kristen bertumbuh cepat sekali? Karena yang main drama sedang menyaksikan kejahatan atau menyaksikan kebenaran. Jika orang Kristen itu menjadi saksi kebenaran, kekristenan diterima baik. Jadi orang Kristen menjadi saksi kejahatan, orang Kristen dibuang oleh masyarakat. Saudara-saudara. Tapi waktu saya melihat ayat-ayat itu, saya melihat ayat yang lebih mendalam daripada ayat yang hanya tulisannya di dalam huruf-huruf. Orang Kristen juga melihat drama. Kita sebagai drama yang dilihat oleh orang lain, kita juga melihat drama. Kita melihat drama apa? Yang saya mau kasih tahu adalah drama universal yang terbesar. The greatest cosmic drama. The greatest universal drama which is hidden in the Bible. Saudara-saudara, jangan kira apa yang terjadi setiap hari di dunia itu namanya sejarah. Saudara mengetahui di atas panggung sejarah ada pemain ini semua sedang main drama. Tapi di belakang itu masih ada drama lebih besar. Hanya orang Kristen dipimpin Roh Kudus boleh melihatnya. Mengapa saya mengatakan kalimat ini? Karena di dalam 1 Korintus pasal 2, Paulus mengatakan orang rohani mengetahui segala sesuatu. Menembusi hal rohani sampai segala sesuatu. Dari ayat-ayat seperti ini saya menyimpulkan only spirit-guided spiritual Christian can see the cosmic drama clearly, thoroughly, completely and absolutely. Hanya orang Kristen yang rohnya dipimpin Roh Kudus mempunyai pandangan melihat drama universal secara sepenuhnya, secara tuntas, secara sempurna, secara keakuratan yang mutlak. Nah, inilah bijaksana surgawi yang Roh Kudus turunkan kepada orang Kristen yang taat kepada Dia menjadi orang paling pintar. Jangan kira kita dijamin meningkat terus, kita menjadi sombong. Tergantung bagaimana sikap orang terhadap Injil. Tergantung bagaimana sikap manusia terhadap mereka yang takut dan yang sungguh-sungguh memberitakan Injil. Karena Injil adalah mata butir Allah di dunia ini. Orang Kristen ada orang yang dipelihara Tuhan di dunia ini. Meskipun Allah membiarkan orang Kristen yang cinta Dia dianiaya, mendapatkan kesulitan, mendapatkan segala penyiksaan, tetapi Tuhan memang biar gandum sama lalang berada terus bersama-sama di dunia, jangan dipisahkan. Sampai kapankah? Sampai Kristus datang kembali, Dia baru memisahkan gandum dan lalang menjadi dua kelompok. Sekarang biar ini seperti apa yang dikatakan oleh Augustinus di dalam buku bahasa Latin Civitas Dei. Dia mengatakan orang-orang milik Tuhan diberikan kesempatan hidup di dunia jejer dengan orang berdosa. Dan biarkan mereka bertumbuh bersama. Biar mereka jangan dipisahkan dulu. Saudara-saudara, setiap zaman orang Kristen seperti main drama di dunia ini. Tetapi bukan kita yang main drama dilihat oleh orang dunia, dilihat oleh malaikat. Kita juga diberikan kesempatan melihat drama kosmos, drama universal yang terbesar. Karena Roh Kudus memberikan kacamata kepada kita. Roh Kudus mencelikan mata rohani kita. Dan Paulus berkata, orang rohani menembusi segala sesuatu. A spiritual man penetrate into all things. He knows all things. Bukan berarti kita mengetahui segala sesuatu seperti Tuhan Allah. Tapi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita diberikan bijaksana oleh Tuhan. Kita diberikan pandangan oleh Roh Kudus menembusi banyak hal yang orang dunia tidak mengerti. Kita mengerti. Kalau kita melihat secara biasa, orang yang paling kasihan atau orang seperti Ayub.
Karena Ayub adalah seorang yang percaya kepada Tuhan, takut kepada Dia, melakukan kebajikan, memperhatikan kelakuan, menjadi orang sempurna, menjauhkan kejahatan, hidup takut kepada Tuhan di dunia ini. Tapi Alkitab mengatakan Ayub mendapatkan kecelakaan yang besar. Seluruh badan penuh dengan bisul, penyakitnya seluruh tubuh. Dia tidak ada sejahtera. Kalau saya hanya satu bisul besar saja, sudah cekot-cekot, tidak bisa enak tidur. Bagaimana bayangkan Ayub, seluruh badan, setiap inci dari kulitnya, semua bisul. Bagaimana sengsara, bagaimana menderita. Kita tidak ada orang bisa mengerti, karena kita tidak pernah satu orang mengalami seperti itu. Lalu orang menonton, inikah orang Kristen? Ini orang yang cinta Tuhan. Kenapa Tuhan tidak melindungi engkau? Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa tidak sembuhkan engkau? Kalau Tuhan mengasihi anaknya, biarkan engkau begitu susah sengsara. Bukan saja demikian. Kalau kita cuma lihat drama luar, kita tidak ngerti. Kita cuma ditipu oleh gejala, kita tidak ngerti. Kita bisa-bisa mengikuti orang dunia, mencela Tuhan, memaki Tuhan, membenci Tuhan, memfitnah nama Dia. Tadi Roh Kudus mengwahyukan kitab Ayub, mengajak semua orang Kristen dari setiap zaman menembusi layar, melihat di atas panggung dan di belakang panggung ada cosmic drama yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dilihat, yaitu the spiritual mystery, the spiritual secret which is hidden behind the curtain. Kita melihat ada sutradaranya, kita lihat ada penulisnya, kita melihat ada pengatur yang lebih tinggi, lebih rahasia. Ada makna di atas yang kita lihat. Ternyata sebelum Ayub sakit, sebelum anak Ayub mati, sebelum unta, domba, kelembu, dan semua sapi dia dicuri orang lain, ada terjadi satu adegan di mana dialog antara Allah dan setan. Setan berkata kepada Allah, "Aku, dari mana engkau?" "Aku berjalan datang mundar mandir di bumi. Adakah engkau melihat anakku yang baik namanya Ayub? Dia seorang yang cinta Tuhan. Dia seorang yang menjauhkan diri dari dosa. Dia takut akan Allah. Dia melakukan segala kebajikan. Dia hidupnya sempurna." Maksudnya Allah menikmati orang Kristen yang baik. Dan Dia bangga ada orang yang taat kepada Dia seperti Ayub. Saya tidak percaya Ayub orang Kristen yang baik. Coba kasih penyakit, dia akan membuang engkau. Apa lu bilang? Kalau kasih penyakit, dia akan membuang aku. Oke, saya serahkan Ayub sementara ke dalam tanganmu. Saya izinkan engkau tambahkan penyakit kepada dia, membuktikan dia cinta aku atau tidak, sungguh atau tidak. Lalu mundurlah setan, datang ke dunia, memberi penyakit bisul-bisul seluruh tubuh kepada Ayub. Ayub di tengah-tengah sakit, di tengah-tengah perih, di tengah-tengah sengsara, dia tahan mulut. Dia tidak malukan Tuhan. Dia tidak marahi Tuhan. Itulah caranya setan mempermalukan Tuhan pakai mulut orang-orang Kristen, orang yang beribadah kepada Tuhan. Ayub tidak mau. Sudah tidak mau, maka bagaimanakah? Tuhan terhibur, Tuhan dipuaskan. Lalu akhirnya setan datang lagi, berkata, "Tuhan, dia tetap baik. Tetapi kalau anaknya mati, lain. Kalau istrinya buang dia, dia lain. Dia sekarang masih taat kepada engkau, karena dia belum ada sengsara yang banyak. Berilah ujian yang banyak. Dan izinkan saya memberikan pukulan yang besar. Izinkan saya memberi pencobaan yang berat. Dia pasti meninggalkan Tuhan." Tuhan Allah mengatakan, "Oke, saya kasih kesempatan lagi. Engkau boleh membiarkan dia bersengsara lebih.
berkerugian besar. Kematian anak, tapi engkau tidak boleh ambil nyawanya. Berarti kuasa setan ada batasnya. Saudara-saudara, kitab suci mengajar semua detail yang paling penting di dalam kosmik drama kabar kita. Setan turun lagi dari Tuhan. Dan setan ambil 10 anak daripada Ayub, mati dalam 1 hari. Tapi Ayub tetap tutup mulut. Dia tidak marah sama Tuhan. Lalu sapinya dicuri, dombanya diambil, dan untanya diambil ribuan, puluhan ribu. Dia punya harta bangkrut pada 1 hari. Dia punya ternak semua habis. Dia menjadi orang paling miskin di dunia. Dan seluruh badan penuh dengan bisul. Waktu itu Ayub tetap tidak bicara sesuatu. Waktu Ayub tidak bicara sesuatu, lalu istrinya mulai ngomel. Buat apa ke gereja? Mengapa jadi orang Kristen? Engkau jadi majelis gereja percuma. Engkau mengikut Yesus Kristus tidak berguna. Aku susah-susah ikut engkau jadi istrimu puluhan tahun, terus hamil setiap kali 9 bulan, susah melahirkan anak, sebulan anak mati 1 hari. Mana Tuhanmu? Di mana cintanya? Saya tidak percaya dia memelihara saya. Oh, saya tidak rela menjadi orang Kristen. Saya tidak rela engkau menjadi majelis. Buanglah Tuhanmu. Waktu engkau mendengarkan nyonyamu yang mencintai engkau berani mengatakan kalimat berat seperti ini, bagaimana perasaan hatimu? Bagaimana jawabanmu? Ayub menjawab, oh istri kekasih, mengapa engkau seperti orang bodoh? Kenapa engkau bicara seperti orang yang bebal hatinya, mengatakan kalimat memaki-maki Tuhan? Tahu tidak, yang memberi anak adalah Allah. Yang memberi berhak mengambil kembali adalah Allah. Yang memberi kambing, domba, unta adalah Allah. Yang membuat saya bangkrut, dia juga berhak untuk mengambil semua itu. Biarlah namanya terpuji selama-lamanya. Oh istri tidak bisa dengar. Sudah kasih tahu lu goblok. Ikut Tuhan mati semua. Masih tak mau ngaku apa yang saya ngomong itu betul. Lu bisa bangkitkan. Anak sudah mati bisa bangkit lagi. Nggak usah debat. Pasti saya betul. Orang perempuan kalau menganggap diri betul, nggak mau berdebat. Selama cuma mempersalahkan orang. Orang laki juga sama. Kalau tidak mau bertobat, selalu membela diri yang dikatakan pasti betul. Tuhan di surga diam. Dia tidak bicara. Tapi Tuhan tulis ini supaya menjadi satu kosmik drama yang dilihat oleh orang yang mau taat dan yang mau ngerti. Saudara-saudara, orang yang terus mendengarkan khotbah firman Tuhan itu orang bijak. Karena pengertian-pengertian di belakang layar tidak dikasih tahu orang yang menonton. Hanya dikasih tahu sama orang yang mengikuti firman Tuhan. Jikalau tidak ada buku Ayub, sejarah akan berapa menakutkan. Jikalau tidak orang mengerti apa yang tersimpan di dalam kosmik drama, gereja akan berapa suram, berapa kebal, berapa kaku, dan berapa tertidur. Puji Tuhan, because the revelation of the cosmic drama in the Bible. Karena ada satu penerangan yang begitu jelas tentang hal rohani, sehingga spiritual man can penetrate and to know all things in the Holy Spirit. Ini kitab suci. Orang suci, orang dipimpin Roh Kudus, dia mengerti hal-hal di belakang layar, di belakang panggung, di belakang apa yang kelihatan di dalam drama. Karena ada drama, di belakang drama, namanya cosmic drama, not only the drama of this world. Saudara, mengapa engkau cinta Tuhan, engkau begitu disiksa? Saudara, mengapa engkau anaknya baik-baik meninggal dunia? Mengapa anak-anak yang sehat, yang pintar, tidak bersalah apa, mendapat sakit kanker dan meninggal dunia?
Mengapa mereka harus meninggalkan kita? Engkau bilang, saya tidak ngerti. Saya tidak mengerti. Tuhan, mengapa? Martin Luther mengatakan, there are no wise in the heart of the true believer. Orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, di dalam hatinya tidak ada mengapa. Maksudnya segala sesuatu terjadi di luar kemauan saya, di luar dugaan saya, yang tidak sesuai keinginan saya. Tetapi kalau Tuhan izinkan, saya mengetahui pasti ada makna yang lebih dalam. Pasti ada tujuan lebih tinggi yang saya tidak perlu tanya. Mengapa? Tetapi orang yang hidup mencapai sampai kematangan seperti ini sangat sedikit. Namun demikian, Tuhan berkata, a spiritual man can penetrate into all things because the guidance of the Holy Spirit to illuminate you and to make you understand what is not understood by others. Engkau mengerti yang tidak mengerti oleh orang lain. Ayub beda dengan Nyonya Ayub. Nyonya Ayub meninggalkan Ayub. Nyonya pergi daripada Ayub. Nyonya Ayub menjadi orang mengatakan, aku bosan engkau. Bau mulutmu bau. Saya pergi dari engkau. Ayub pergi. Dan Ayub mengaku dia tidak pernah melihat perawan dan menginginkan dia. Begitu siang malam dia menjaga matanya melihat kehendak Tuhan. Kalau aku matanya selalu melirik perawan, melirik pemuda-pemudi yang belum nikah. Lalu aku menginginkan, biar Tuhan jatuhkan hukuman kepadaku. Ayub seorang yang suci, meskipun mempunyai istri yang galak, dia tidak pernah ingin menceraikan atau menikah dengan perawan yang lebih muda, lebih cantik. Ayub orang terbaik di dunia pada masa itu. Dan dia seorang yang tidak mencemarkan diri dengan dosa. Saudara-saudara, kalau engkau mengerti kitab Ayub, rohanimu akan meningkat. Jika engkau mengerti hal yang terjadi, kosmik drama yang ditulis di dalam Ayub, engkau tidak akan sekarang sembarangan mencela Tuhan. Jika engkau mengerti makna sesungguhnya dari buku Ayub, engkau akan menjadi orang yang stabil imannya, tidak digoncangkan oleh siapa-siapa. Tapi saudara-saudara, Ayub mengerti apa? Mengerti satu hal, yaitu setan tak pernah menang, tak usah takut. Orang Kristen mempunyai pengertian sampai di sini. Ini ditunjukkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus berkata untuk menginsafkan kita tentang penghakiman. Karena raja dunia sudah dihukum. Istilah sudah berarti terjadi. Berarti sudah lewat. Berarti sudah nasibnya. Allah menang, setan kalah. Don't forget, our God is always victorious. Our God had already conquered. Satan had been condemned. Satan sudah dihukum. He had been punished. Dia sekarang statusnya berada di neraka. Dan waktunya belum sampai. Sementara dibiarkan dia berkeliaran di dunia untuk mengganggu engkau, untuk mengganggu aku, menyiksa orang Kristen, menganiaya gereja. Saudara-saudara, tapi jangan lupa, dia sudah kalah. Dia sudah dihukum. Anak benih perempuan akan mengalahkan benih ular. Benih ular akan meremukkan kaki dari benih perempuan. Tapi benih perempuan akan menghancurkan kepala ular. Saudara-saudara, waktu benih ular melukai kaki daripada benih perempuan, ini berarti Yesus dipaku di atas kayu salib. Tangan kaki dipaku, tangan kaki dilukai, ditusuk oleh paku. Ini adalah kaki benih perempuan dilukai oleh dia. Tetapi sebaliknya, kepala ular diremukkan oleh Yesus Kristus. Inilah hukuman. Saudara-saudara, jangan lupa, kita di dunia menjadi orang Kristen banyak sengsara.
banyak penganiayaan, banyak kesulitan. Saudara-saudara sekalian, pada saat seperti ini kita mengingat kalimat di Alkitab. Aku tidak berdoa supaya engkau lepaskan mereka keluar dari dunia. Tapi aku minta Bapa memberikan mereka kuasa mengalahkan dunia. Bukan escape from the world, but conquer to the world. Bukan melarikan diri dari dunia, masuk dan mengalahkan dunia di dalam dunia kosmos ini. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mengizinkan kita mendapatkan penganiayaan, kesulitan, sengsara, dan segala sesuatu pemerasan yang tidak adil. Dan Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, banyak orang Kristen yang mendapatkan penganiayaan yang besar sekali. Tapi engkau jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Karena Roh Kudus berkata kepada engkau, setan sudah dihukum. Saudara-saudara, setan mempunyai 3 pekerjaan yang besar. Kalau tidak kita mengerti semua ini, kita tidak usah takut. Di atas tidak pekerjaan ini, Allah telah mengalahkan dia. Apakah pekerjaan setan? Pertama, setan adalah perintang kehendak Allah. Semua. Setan adalah perintang kehendak Allah. The hinderer of the will of God. The offender of the guidance of the Spirit. Setan adalah yang merintangi Tuhan, yang menghalangi Tuhan, yang menentang Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, namamu setan. Istilah setan berarti penantang, pelawan, yang penghalang. Itu namanya setan. Pada waktu Tuhan suruh dia menyembah Yesus, dia tidak mau. Maka Tuhan mengusir dia turun dari surga. Waktu diturunkan, dia sampai tengah angkasa, dia berhenti. Dia tidak mau datang ke dunia. Dia maunya berhenti di tengah angkasa. Dia maunya menikmati kuasa sementara. Dan Allah membiarkan dia sementara menjadi penguasa dunia, penguasa orang berdosa. Gifted temporarily the power to control, to govern over this world. Setan sementara diberikan hak untuk menguasai dunia. Dia menjadi penguasa dunia. Seperti kalimat yang kita baru baca itu. Saudara-saudara sekalian. Dan dia menentang Allah. Anugerah Allah ke dunia di stop di tengah. Doa manusia kepada Tuhan dihalang di tengah. Sehingga hubungan antara manusia dan Allah di surga ada penghalang yang namanya setan di tengah jalan. Dan manusia di dunia menuruti penguasa di angkasa yang pakai roh-roh yang jahat untuk bekerja di dalam hati. Dengar kalimat ini. Ini 2 kalimat muncul daripada Efesus pasal kedua. Orang dunia mengikuti penguasa di surga yang memberalat roh-roh setan yang bekerja di dalam hati mereka, menimbulkan birahi nafsu untuk melampiaskan segala macam dosa. Di sini kita melihat yang di angkasa, dia tidak setinggi Allah, dia juga tidak serendah manusia. Dia lebih tinggi dari manusia. Manusia lebih rendah dari dia. Dan dia sementara diberi kuasa untuk menjadi dewa, untuk menjadi raja dunia. Dan manusia menuruti pimpinan mereka di surga yang memakai roh yang bekerja di hati mereka untuk menghancurkan, untuk mencobai, untuk merayu dan untuk mengganggu serta membawa mereka menuju ke berdosa. Setan di tengah-tengah. Doa kita tidak bisa tembus karena dia menghalangi. Anugerah Tuhan tidak bisa turun karena dia menghalangi. Yang satu-satunya yang bisa mengalahkan penghalang ini, siapakah dia? Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Semua mengatakan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Yesus di tengah, dia lebih daripada setan. Sehingga dia bisa menghancurkan rencana iblis yang menghalangi anugerah Allah. Dia bisa membawa doa manusia kepada Allah yang dihalangi oleh iblis.
Itu sebab mengapa waktu doa selesai, engkau mengatakan dalam nama Yesus, baru mengatakan amin. But your prayer is go through the power of Christ, which defeated Satan already, which conquered over the power of Satan, and bring your prayer to please God. Doa kita menembusi angkasa melalui nama Yesus Kristus. Yesus mengalahkan iblis. Barang siapa pakai nama Yesus, tembus. Barang siapa melalui Yesus, menang. Barang siapa melalui Yesus, diterima. Di dalam nama Yesus, anugerah turun. Setan pengganggu di situ hanya menjadi satu yang sudah diikat, tidak mempunyai kekuatan tangan untuk mengganggu lagi. Nama Yesus. Itulah sebab kita mengetahui setan sudah dihukum. Saudara-saudara, setan begitu hebat, tidak usah takut. Setan begitu giat, tidak usah khawatir. Setan begitu berkuasa, tidak usah gelisah. Karena dia sudah dihukum. Siapa yang mengetahui? Orang yang menerima saksi Roh Kudus tahu. Karena Roh Kudus meyakinkan manusia tentang dosa. Karena mereka tetap tidak percaya saya. Tentang kebenaran keadilan. Karena aku segera pergi kepada Bapa. Engkau tidak lihat lagi. Tentang penghakiman. Karena setan sudah dihukum. Nah, setan mempunyai pekerjaan 3. Pertama, menghalangi Tuhan. Kedua, mencobai manusia. Semua ikut 1, 2, 3. Mencobai manusia. Yang merayu, mencobai, menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Siapa dia? Siapa? Setan. Alkitab mengatakan pada waktu Yesus turun menjadi manusia pun, yang mencobai manusia datang kepada dia. Dia begitu berani. Sampai Yesus pun menjadi manusia. Dia tetap berani merayu. Mencobai Yesus. Supaya Yesus jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena Yesus tadinya lebih tinggi dari dia. Yesus adalah Allah. Pribadi kedua. Pribadi pertama mengatakan, let all the angels of God worship Him. Semua malaikat harus menyembah Yesus. Ada sang Lucifer berkata, tidak. Saya tidak mau menyembah Yesus. Maka Tuhan mengatakan, turunlah engkau, setan. Dia dijatuhkan. Setelah dijatuhkan, Allah sementara membiarkan dia boleh menjadi penguasa manusia. Lalu Allah mau menyelamatkan manusia. Turun ke Yesus. Waktu Yesus turun, harus menembusi lapisan setan. Harus berperang dengan dia. Yesus menang dan turun. Waktu Yesus turun, sementara lebih rendah sedikit dari setan. Di situ kesempatan setan merajalela. Sekarang Yesus menjadi manusia, saya akan suruh dia bukan cara berbakti, sembah kepada saya. Dulu ayahnya suruh saya sembah kepada dia, saya tidak mau. Sekarang dia turun menjadi manusia, giliran saya suruh dia sembah saya. Yesus tidak mau. Lalu dia mencoba Yesus, supaya Yesus menjadikan batu menjadi roti. Suruh Yesus turun, loncat dari atas, karena ada janji Tuhan. Boleh memperalat Alkitab sembarangan? Tidak. Itulah cara setan mencobai. Kamu berbuat dosa, kamu berani mencobai Allah, berani mempermain-mainkan diri dengan firman Tuhan, akan ditolong oleh Tuhan. Ini cara mempermainkan, mentwisting Alkitab, dan setan nyala engkau. Yesus berkata, tidak boleh mencobai Allahmu. Saudara-saudara, Yesus dengan tegas mengalahkan iblis, dan di situ dia sudah menyatakan penghakim terhadap setan. Setan sudah dihukum. Hal ini manusia Kristen yang belum taat kepada Roh Kudus tidak mengetahui. Ini pekerjaan kedua. Saya mau tanya, setan punya 3 kerjaan paling besar. Pertama, melawan Tuhan. Kedua, mencobai manusia. Ketiga apa? Menuduh orang Kristen. Mengadu supaya Tuhan menghancuri orang Kristen. Ini pekerjaan ketiga untuk gereja. Gereja kalau tidak mengetahui siasat iblis, gereja dicampur aduk. Gereja akan dikacau balaukan oleh setan. Dan setan punya cara adalah
mempaparkan kerusakan kita. Adakah kesalahan orang Kristen? Jawab. Adakah kesalahan orang Kristen? Banyak. Kita secara tidak hati-hati. Saben hari kita ada dosa, ada kelemahan, ada kekurangan, ada kesalahan yang kita sadar, atau kita tidak sadar kita lakukan. Dan itu semua dikumpul oleh iblis, dicatat, didata, dikumpulkan, dan dibawa ke Tuhan Allah. Coba lihat anakmu, pendeta Stephen Tong, majelis ini, tua-tua itu, guru sekolah minggu ini, hari ini berdosa begitu banyak. Masakan engkau masih cinta dia? Jangan lupa, saya adalah malaikat yang engkau jatuhkan. Dia orang dosa, engkau selamatkan. Engkau memberikan keselamatan kepada manusia. Engkau tidak memberikan keselamatan kepada saya. Di mana adilmu? Mengapa orang berdosa boleh diampuni? Kenapa malaikat berdosa tidak diampuni? Di mana cintamu? Sekarang saya memberitahu kepadamu, anak-anakmu berdosa ini, semua. Mereka tidak layak mendapatkan cintamu. Itu pekerjaan ketiga. Tuduhan iblis. Untuk menjatuhkan orang Kristen. Untuk membuat Tuhan benci kepada orang Kristen. Sebagaimana orang Israel di tanah Mesir. Tuhan cinta mereka karena ingat janji dengan Abraham. Mereka dilepaskan. Setelah dilepaskan, mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka terus mencobai Allah. 38 tahun di padang belantara, terus mencobai Allah. Sehingga Tuhan Allah akan melenyapkan mereka. Setan lebih senang kalau manusia Kristen dihancurkan oleh Tuhan. Maka dia terus catat kelemahan gereja. Dituduh di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan akan mengatakan, anakku akan kupelihara seperti Ayub. Bagaimanapun yang kau tuduh, percuma. Karena saya mempunyai darah Yesus yang sanggup memberi kekuatan kepada mereka. Saya mempunyai pimpinan Roh Kudus, sanggup memelihara mereka. Sehingga mereka sampai selama-lamanya beriman kuat kepada saya. Pekerjaan ketiga, setan tetap akan dikalahkan. Gereja banyak lemah, gereja banyak kekurangan, tapi gereja akan dipelihara oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara baca sejarah gereja, engkau lihat gereja banyak lemah, gereja banyak dosa, gereja banyak kekurangan, tapi Tuhan berkata, aku akan memelihara orang suci. Aku akan menjaga mereka sampai hari terakhir. Dan Paulus berkata, aku banyak hal tidak tahu. Dan aku juga tidak tahu mengapa Tuhan mencintai aku. Aku banyak hal tidak tahu. Tapi aku tahu dia akan pelihara imanku sampai hari itu. Apa yang kuserahkan kepadanya akan dipelihara. Apa yang dia tugaskan kepadaku akan dia pelihara. Terakhir, kemenangan ada pada Tuhan. Amin. Kemenangan bukan milik setan. Kemenangan milik Allah. Karena apa? Setan sudah dihukum. Bagaimana kita mengerti ini? Karena Roh Kudus. When the Holy Spirit come, He will make you be awakened. And you will rebuke yourself concerning sin. Because you still not yet believe in me. Because of righteousness, because I am going to my Father. Because of the judgment, because the king and the ruler of this world have been judged. Selesai khotbah hari mengenai bagian ini. Bagian ini engkau telah dengar khotbah paling teliti, lebih lengkap dari semua buku komentari. Kalau tidak percaya silakan beli komentari puluhan dari seluruh sejarah dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai ayat 11. Tak ada khotbah lebih jelas dari apa yang kau terima di Kamayoran. Tak ada buku lebih teliti dari apa yang kau dengar di Kamayoran. Kiranya ini menjadi bekal hidup, menjadi isi iman, menjadi pengertian rohanimu di hadapan Tuhan. Engkau tidak gampang lagi digoncangkan oleh siapapun. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau Tuhan yang hidup. Engkau adalah Allah yang sejati. Engkau memberikan firman yang sempurna dan membawa kami ke dalam pengertian abadi tentang firman kebenaran yang tidak berubah. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.